Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, saya ucapkan yang terhormat Bapak Sukarman MPD selaku Kepala SMA Negeri 112 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Joni Trianto Eskom selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Enik Ekawati SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Dwi Novianti SPD selaku Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Yang saya hormati Bapak Egal Rahayu Putra SPD selaku Guru Mata Pelajaran Seni Budaya kelas 12 sekaligus Dewan Juri. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 12 serta Bapak Ibu Guru dan staf SMA Negeri 112 Jakarta serta teman-teman yang telah hadir, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul di Aula SMA Negeri 112 Jakarta dengan keadaan sehat. Selamat pagi saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang hadir di Aula SMA Negeri 112 Jakarta. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman kelas 12 serta adik-adik kelas 10 atau kelas 11 yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menyaksikan kami dalam ujian praktik seni budaya tahun pelajaran 2025-2026. Pada kegiatan ujian praktik ini kami akan menyajikan sebuah drama musikal yang berjudul 500 Days of Summer. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adit dan saya akan memandu acara pementasan drama musikal 12C pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari guru seni budaya kami sekaligus penguji kami pada hari ini, yaitu Pak Enggal. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini 11F ya? Oke, singkat saja dari saya sambutannya. Mungkin yang pertama akan menjelaskan kenapa sih kalau kalian ini ujian praktiknya menyajikan atau menampilkan, mementaskan sebuah drama musikal, ya. Karena di dalam drama musikal ini terdapat 5 jenis seni yang bisa kalian kembangkan, yang bisa kalian wujudkan dalam satu pertunjukan, ya. Misalkan yang seni rupa mungkin bisa membuat properti, menggambarkan sebuah pemandangan bisa atau benda apapun, ya. Nanti kelas kalian ini sudah membuat properti-properti yang tidak sebenarnya. Contohnya mungkin nanti ada pohon-pohonan itu dari kardus atau enggak pintu-pintuan dan sebagainya. Ya, itu yang senang seni rupa pertama. Terus yang senang seni musik, ya, seni musik di sini bukan hanya sekedar main musik atau bernyanyi, ya, tapi juga mengatur sound audio, ya, sound effect, background daripada si dramanya nanti. Ya, terus yang ketiga ada seni tari, ya. Di sini juga saya mewajibkan ada penampilan tari, mau tradisional mau modern, pokoknya minimal ada satu penampilan tari. Nah, di situ juga yang senang-senang nari, yang punya talenta membuat tarian, yang menjadi koreografer, itu juga bisa nanti disajikan di sini. Terus yang keempat ada seni teater. Tentunya seni teater itu dalam drama musikal, walaupun di 112 tidak ada seni teater, tapi kalian tentunya bisa belajar dari internet, dari media sosial, banyak bisa kalian ambil ilmunya di situ. Terus yang terakhir ada seni sastra
sastra ya, seni sastra mungkin kalian nanti belajar membuat drama, menyusun skrip ya. Walaupun nanti banyak kelas kalian dari kelas lainnya juga ada yang membuat pure karya mereka, ada yang remake dari film-film, dari cerita-cerita yang udah ada. Cuman seni sastranya dimana disuruh untuk membuat atau menyusun lagi sebuah cerita baru gitu. Menyusun dialog ya sampai dengan mempraktikannya untuk para si pemeran ya. Maka dari itu ini untuk kelas 12C ya, ini puncak kalian belajar seni, silahkan disajikan dengan semaksimal mungkin ya. Untuk kelas 11F bisa buat gambaran, mungkin nanti kelas 12 kalian ujian prakteknya juga bakalan seperti ini ya. Jadi mereka ini 12C sekelas itu dibagi, ada yang tadi ada yang bagian seksi seni rupa, seni musik dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk kelas 12C. Selamat menyajikan apa yang sudah kalian persiapkan dari jauh-jauh hari, jauh-jauh minggu, jauh-jauh bulan. Ya. Untuk kelas 11F, kalian di sini sebagai penonton, walaupun ini pertunjukan, tapi konsepnya masih dalam ujian ya. Jadi nanti diharapkan ya kayak kalian nonton bioskop lah gitu kan. Kalau berisi kan buat gaduh ya jangan. Terus nanti kalau ada yang mau keluar, tunggu pada saat pergantian scene ya. Nanti ada tirai hitam dibentangkan, nah itu waktu kalian kalau seandainya mau keluar. Demikian juga nanti teman-temannya dihubungin, yang kalau mau masuk tunggu saja dulu di luar, pada saat pergantian scene baru pintu dibuka ya. Demikian juga dari 12C nanti dibuka pintu atau ditutup pada saat pergantian scene ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, kurang mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Enggal atas sambutan, penjelasan serta motivasinya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Enggal dan juga hadirin yang turut hadir untuk menyaksikan sesi pementasan drama musikal kelas 12C pada hari ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman saya Anissa selaku Ketua Pelaksana Acara Pementasan Drama Musikal 12C. Tanpa komunikasi serta arahan dari Anissa, tentunya persiapan pementasan drama musikal 12C tidak akan maksimal. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman 12C yang telah bekerja keras dalam menyusun, merangkai, dan membuat pementasan drama musikal 12C kali ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa kerja keras dari teman-teman semua, persiapan yang dilakukan tentunya tidak akan berjalan secara maksimal dan baik tanpa partisipasi dan kerjasama dari seluruh pihak. Oleh karena itu, saya selaku perwakilan dari 12C berharap seluruh hadirin yang ada di ruangan ini dapat menikmati pertunjukan pementasan drama musikal yang dibawakan oleh 12C. Selanjutnya, kami akan membacakan beberapa peraturan selama pertunjukan berlangsung. Di antaranya adalah yang pertama, dilarang membuat kegaduhan selama pertunjukan berlangsung dalam bentuk apapun. Yang kedua, alat komunikasi seperti HP ataupun gadget lainnya dalam keadaan silent atau mode hening. Yang ketiga, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam area gedung pertunjukan. Yang keempat, dilarang makan dan minum selama pertunjukan berlangsung. Yang kelima, tepuk tangan diperbolehkan pada saat di awal dan akhir pertunjukan. Yang keenam, dilarang menggunakan lampu sorot atau flash saat mendokumentasikan pertunjukan. Yang terakhir, dilarang keluar dan masuk gedung selama pertunjukan berlangsung. Keluar ataupun masuk diizinkan pada saat pergantian scene atau pada saat tirai hitam dibuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya, semoga pertunjukan pementasan drama musikal ini
dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Langsung saja kita saksikan 500 Days of Summer. Ini kisah seorang pria yang bertemu seorang wanita. Tom Hansen, pria yang berasal dari Margate, New Jersey, tumbuh dengan keyakinan kalau dia tak akan pernah merasa bahagia. Keyakinan itu terbentuk karena Tom mendengarkan lagu pop sedih dan salah persepsi terhadap film The Graduate yang mengakar hingga ia dewasa. Sampai ia menemukan seseorang yang ia sebut belahan jiwanya. Summervin dari Shinnecock, Michigan, tidak percaya akan adanya cinta antara pria dan wanita sejak kehancuran pernikahan orang tuanya. Cinta yang ia kenal hanya terhadap dua hal. Pertama, rambut panjangnya yang hitam, dan kedua, betapa mudah baginya memotong rambut itu tanpa merasakan apapun. Meskipun ini kisah seorang pria yang bertemu dengan wanita, tapi kalian harus tahu sebelumnya kalau ini bukanlah sebuah kisah cinta. Street lamp dim glow. A light to blanket night like summer snow. We'll let it pour. Just cover up whatever came before. Sea breeze whips through and makes you do some shit you never do. Talking queer. Why the hell are you still here? And we go bum 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 Don't know why I decided to come. Don't know why I decided to come. Meet me halfway. Hari ke-290. Kamu ngapain di sini? Aku kesini mau bantuin kamu. Bantuin aku. Gimana caranya? Coba kamu taruh di piring itu. Dan ada gunanya kamu banting-banting piring. Oke. Ya, ini sekarang kamu duduk. Nanti aku ambil kamu minum. Kota. Apa yang tahu kamu ada di sini? Ini sudah udah jam 10 malam. Udah lah, masalah itu kamu gak usah pikirin. Mending kamu ceritain aja dari awal apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalian juga mau dengerin cerita aku? Iya,
flashback hari pertama. Gimana mungkin? Tahu. Jika sekali dia terlalu lama, saya tidak menyangka. Terima kasih. Kita tunggu sebentar. Ini dia ini. Mohon maaf Pak. Kita bawa. Silakan. Jadi seperti ini. Kita tidak bisa lagi main aman dan berdiri. Ayah, ibu, dan juga anak sudah hal biasa dalam satu ucapan. Sekarang ini orang-orang sudah bisa memilih keluarga sendiri, seperti keluarga tunggal, keluarga campuran, atau bahkan keluarga yang mereka pilih sendiri, seperti teman saya. Jadi menurut saya, kita perlu rencana baru untuk proyek ini, seperti tanggal 21 Mei dengan tema Hari Bumi. Terima kasih. Baik Pak. Saya akui kita selalu memiliki seseorang yang baik dalam mempresentasikan ide baru. Namun sebelum itu, saya ingin menanyakan pendapat Pak Tom Hansen selaku penulis yang paling andal. Jadi, Pak Hansen bisa berikan kami sebuah kalimat pembuka yang cocok dengan tema yang telah disampaikan oleh Tuan Mackenzie. Pak Hansen. Oke. Ada panggilan mana dari Om? Oh, baik. Terima kasih. Oh, sebentar. Sebelum itu, semuanya, perkenalkan. Ini adalah Summer. Dia adalah asisten baru saya. Summer ini datang kemari jauh dari Michigan. benar, Michigan. Baik, semuanya, mohon maaf. Saya harus pergi terlebih dahulu. Summer akan menggantikan saya dan mencatat semua materi. Halo semuanya, salam kenal. Hari keempat. Take me on tonight. Balik Jen. Hah? Beneran? Orang bilang dia itu terkenal sombong. Masa sih? Beneran? Kemarin ada coba-coba ngajak ngobrol ke dia. Tapi masa dia nggak pinter? Ya, posisi thinking aja nggak sih? Mungkin dia lagi buru-buru. Oh, atau dia masuk akal lagi? Kalau dia itu merasa dia lebih cantik dari yang lain. Astaga. Ya, gue tahu sih emang dia tuh cantik. Tapi gak gitu juga kali. Kenapa buat cantik selalu ngelakuin orang seenaknya? Kan dari dulu juga gitu, Tom. Tetap gini aja. Gimana kalau misalnya nanti malam lu ngobrol sama dia? Kebetulan nanti malam ada acara lamaran bulan atau tahun baru. Hah? Lu gila ya? Tiba-tiba banget. Ya, Tom, namanya juga coba-coba. Siapa tahu lu bisa dapetin cewek yang kenal sombong itu.
hari ke-21. Hai, aku mau ke gudang. Kira-kira kalian ada butuh sesuatu biar nanti aku ambil. Kamu kayaknya kamu tahu deh apa yang aku butuh. Satu yang kertas. Oke, nanti aku ambilin. Tunggu ya. Ya. Aman. Ini ya, satu. Ya, makasih. Sama-sama. Gimana ini? Kamu nggak ikut gua? Hah? Enggak. Ayolah Tom, lagi aja. Hei, bahkan mereka nggak perlu lagi ya ke tempat itu. Mari, sekarang jadi deh, ganti lagi. Iya, lu nggak bakar harinya. Tapi lu bikin ribut sama badan di sana. Apa lu nggak ingat? Oh, ayolah Tom, gua nggak pernah bakalan bagi itu juga. Lagi itu nggak terjadi kan? Intinya, gue udah nggak mau lagi di sana. Titik. Gini Tom, dengerin gue ya. Besok semua orang bakalan ikut Tom. Ya, udahlah, gue juga udah nggak mau. Ya, walaupun emang gue kepengen sih. Dengerin gue sekali lagi ya. Semua orang bakalan ikut Tom. Hai, halo. Kamu bilang hari ini. Jadi, kamu nanya ke mereka kalau aku tentang tahu kan? Enggak, maksudnya. Halo semuanya. Halo. Hai. 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 Oh, tunggu. Itu lagu kesukaanku. Aku mau nyanyi. Oke, halo semuanya. Aku Summer dan aku masih baru di sini. Jadi jangan ketawain aku kalau aku salah. I thought I saw your face today, but I just turned my head away. Your face against the trees. I just see the memories as they come. As they come. No, I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. I saw it glitter as I could and love it lay. I ever knew I thought this place was heaven sent, but I just see the monument in my mind. In my mind. Now I couldn't help but fall in love again.
Aku juga pernah punya pacar. Ya mungkin itu. Dan kamu tahu, beberapa orang yang menikah ujung-ujungnya tapi mereka cerai ya. Ya orang tuaku juga bercerai kok. Tapi mereka kayaknya kamu keliru deh. Oke, jadi aku keliru di bagian mana? Kayaknya kamu bakalan tahu kalau emang kamu melakukan hubungan itu. Tapi aku rasa kita bisa setuju dan nggak setuju soal ini. Baiklah. Gini aja. Sekarang kita siapa nyanyi? Oke, aku menunjuk saat fokus romantik ini untuk maju ke depan. Let's go, come. When the sailor at dawn, he sailed on the ship as I walked through the shore. He took all the freedom and left me away. No, Mr. Blue never lets go. Kamu keren sekali loh. Maaf ya kalau terlalu. Oke, sekarang giliran lo. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know I'm going down on the uneasy, I'm coming away. Stand by me, nobody knows where it's gonna be. Stand by me, nobody knows. Aduh, kamu minum terlalu banyak ya, Kenzi. Udah nggak usah. Malam ini luar biasa kan, Tom? Sama. Udah udah. Si mabuk. Oke. Si diem. Hari ini kan sama kan? Salah. Udah oke. Udah aman. Aman? Aman. Sadar, sadar. Oke. Ayo serius. Bisa dong, Mas. Ini mabok. Wih, apa sih lu diem? Kenapa lo ngomong aja kalau sama dia ngomong? Dia masuk ke lagi kok. Karena dari kali dia kan main makan banyak tau gak sih? Ngomong-ngomong, aku minta maaf tadi. Aku terlalu memaksakan terus padamu. Tapi apa yang tadi dia bilang itu benar? Iya, aku terlalu memaksakan terus padamu. Karena itu kan ada aku. Oh bukan, aku bukan itu. Tapi aku benar, kamu suka aku. Ya, tentu aku menyukaimu. Sebagai teman, Benar, sebagai teman. hanya teman kan? Ya, tentu. Maksudku, ngapain lah? Emang kenapa?
34. Jadi, apalagi yang kita cari? Gimana kalau kakek yang kamu tuh? Kok kayak gitu sih? Ini aneh sekali. Lumayan nyaman. Ada, ini kan rumah kita. Aduh, padahal hari ini acara doang saya. Tapi lihat, masa bibinya main ke sana? Gimana penontonnya? Saya juga bingung sama mama ini. Aku lapar nih, makan dulu. Yuk. Oh, ini meja makannya. Mana makanannya? Namanya juga rumah bohongan, toh. Ngomong, aku punya menu spesial. Apa tuh? Apa ya? Nasi goreng kambing, Gimana kalau daging langsung? daging. Toh, kan kalau kamu lawan dia pun, kamu gak akan menang. Mana nih makanannya? Go to the mountains, speak, and let your heart speak. How happy, lucky I'm to be in love with you. Together forever, forever and ever. Isn't it romantic to show you how to fly? Kiss your tears goodbye. How happy, lucky I'm to be in love with you. Together forever and ever. Light and the stars are bright. Just hold me tight, your lips and mine. Lose my breath as we're flying high. Kiss my lips till the night comes nobody. Isn't it romantic? Your words that say I do. Yes, I'm in love with you. How happy, lucky I'm to be in love with you. Together forever and ever. Kamu banget? Gak perlu apa-apa. Keduluan ya, Tom. Oh iya, sampai jumpa. Hari ke-45. Woi, Paul! Makan. Baik. Sono. Paul. Ya. Kayaknya aku jadi bisa deh sama-sama lu. Wah, serius. Iya, aku suka rambutnya, aku suka senyumnya. Pokoknya aku suka semua sama yang sama. Waduh, Hansen, aku lagi bakal ngomongin cewek mulu nih. Gak bisa gua. Udah mending kita tarik jawab. Dia ngomong, gua gak bisa ngomong sendiri. Ya, terus ini kalau itu. Lep, Iya, tunggu sebentar. lep. Tiga, tarik. Sebenarnya sih di rumah ini nggak terima orang gila ya. Tapi karena aku kasihan sama kamu, yaudah tinggalin aja di sini. Makasih ya, Paul. Bye. Sudah bro, kalau kamu cerita ini. Ibu, anak yang gila ini datang lagi. Stop. Kamu tau gak sih? Aku ketemu cewek yang punya niat sama kayak aku. Kayak dia punya semua novel karya Graham Greene. Terus mejanya juga penuh sama poster Beatles. Lagu kita sama, bahasa kita apa lagi? Dan aku rasa kitanya memang cocok banget dan bertakdir gitu. Astaga, Hansen. Jangan cara perempuan itu cantik. Baca buku yang sama kayak kamu. Dengerin musik yang sama kayak kamu. Itu tandanya dia memberi takdir buat kamu. Lagi pula, aku baru kenal sama perempuan itu. Ya emang sih aku baru kenal sama dia. Makanya gitu, aku nyoba buat deketin dia. Doain dong. Oke, terserah kamu aja.
Tolong tutup mulut gua karena kamu sama Iya. Desi Hansen. Makan dulu. Iya, Bu. Hari ke-80. Aku nyaman deh sama hari ini. Tadi sama registrasi aja gitu. Apa emangnya? Iya, lebih adem. Pokoknya aku jadi nyaman sama lo. Kamu perlu lihat deh, Tom. Tom, Iya. gimana kalau aku resign dari perusahaan? Emangnya kenapa? Sebenarnya aku masih ngerasa nyaman, tapi aku merasa lebih capek aja di kantor kita. Tapi kamu udah punya tujuan baru. Sering bilang iya, bisa dibilang enggak. Karena ya aku masih nyaman. Nyaman gimana? Ya nyaman, Tom. Nyaman karena ada kamu di sini. Dari awal. Telepon ini mengganggu. Halo? Oh, oke. Kamu kesana sekarang. Tom, Kenapa? ini aku harus pergi. Oh, mau antar? Gak perlu apa-apa. Aku pergi sekarang ya, Tom. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pagi itu, kota menyambut Tom dengan caranya sendiri. Jalanan bergerak, manusia berlalu, dan dunia kembali berjalan seperti biasa. Namun bagi Tom, semuanya terasa berbeda. Sejenak wanita itu menghilang dari pandangannya, dunia terasa berputar di kepalanya. Tom melaju menuju kantornya dengan hati yang penuh. Untuk sesaat, hidup terasa sederhana dan pagi itu menjadi awal yang begitu menyenangkan. Hari ke-259. Sabar. Ada yang bertanyakan. Apa? Sebenarnya apa kita lakuin? Apalagi namanya? Kira kita lagi minum. Iya, aku tahu. Maksudku sebenarnya kita ini apa? Ya, aku nggak tahu. Lagian ngapain juga bikin kayak
tinggal kita sini. Ya nggak terlalu jauh sih dari sini. Ya kelihatan. Kamu mau aku kasih minum? Nggak usah, makasih. Kamu sama orang ini. Gotong. Anaknya sih. Ayolah, kasih satu minum. Mau nggak? Cari aja yang lain. Lagi itu udah bilang sama kamu, gak usah maksa dong. Ya udah deh. Nah, tapi gue bingung lagi. Kenapa cewek kayak lu mau model kayak gini? Biar sekarang sadar pada turun ya. Oi. Oh, kamu ngapain sih? Papa lu. Kamu ngapain sih pukul orang yang tadi? Kenapa kamu nggak lihat dari ngapain aku? Dia bilang kalau aku pasti itu sama kamu. Dia bilang kalau aku pakai kartu dari kamu. Dan tapi itu dia emang masuk akal. Terus aku sebenarnya cuma gara hal itu kok. Kamu nggak habis pikir deh sama kamu. Gimana sih kamu? Ya tindakan kamu tadi tuh udah gampang, Tom. Loh, kok kamu dimarahin sama aku? Sedangkan aku tadi dihina kayak begitu. Terus ini udah salah. Gitu maksud kamu? Lu lagi bikin apa deh? Tadi dia ngomongin kamu, terus bikin kamu risih. Kalau alasan aku menghukum dia karena itu, emang kamu mau kalau aku bela? Aku gak butuh kamu bela. Aku cuma gak mau kamu ke orang seenaknya, Tom. Bukan cuma bahaya buat dia, tapi buat kamu juga. Ah, Udah, kamu aja besok aku capek. kelihatan jangan besok. Emang menurut kamu kita ini apaan sih? Ya kita kan cuma temen, Tom. Jangan ngomong depan gue ya, kalau kita cuma teman. Perasaan lain bapak itu sebagai teman. Kita berubah di bioskop, pegangan tangan di PA, saling dan sayang. Teman mana kayak gitu? Gak gua. Kamu kan tahu, Tom, aku cuma Asal lu tahu ya, bukan cuma aja yang punya bukan yang punya perasaan bukan ini. Gimana perasaan gua? Lu nggak mikirin? Ke 290. Sebenarnya gua udah gak ada komunikasi sama dia, bahkan saat di kantor. Padahal dia kayak kalian enjoy lagi sama yang lain, kayak bercanda bareng, ngobrol bareng. Tapi gila sama gua, boro-boro nyapa aja enggak. Apa gua minta maaf dulu ya ke dia? Udah lah, Hansen. Masalah waktu aja. Dia kan suka kayak gitu, kalau marah. Dia tuh maunya ke dunia dan dia kan juga balik lagi. Cewek tuh kalau marah memang biasanya ada hubungan yang sama gitu. Tapi dia lagi PMS. apa maksudmu, Bang? Kamu kira PMS itu siklus yang panjang? Kamu tahu aku selalu PMS. Kamu bodoh. Aku jelas lebih tahu daripada kalian semuanya di sini. Oke, kembali ke topik. Kamu pernah punya pacar kan sebelumnya? Iya, Dan pacar kayak mutusin kamu duluan. iya. Tapi ini beda. Apa bedanya? Ya karena ini sama. Ah, elah Tom. Lu tuh cowok sempurna, si handal Hansen. Pasti lu bisa nemuin cewek lebih dari dia. Lagian juga kan udah bilang dari awal kalau emang itu cewek brengsek. Nah, jadi gue setuju nih sama Kenzi. Lu tuh udah asik Tom. Kayak orang-orang pada bilang aja, masih banyak ikan di lautan. Apa perlu nih gue bikinin apa? Bikin play dance. Oh iya bener. Play dating buat lu. Langsung gue pengen nih. Enggak. Bahkan gue udah gak mau kalau masih nggak bisa lagi. Yang gue cuma sama. Gue mau dia balik ke kehidupan gue. Hari ke 321. Berita apaan? Ya, boleh. Tutup dulu.
karena telah datang ke rapat dadakan ini dalam tepat waktu. Jadi, singkat saja, saya ingin membahas terkait penjualan bulan ini. Seperti yang kalian tahu, penjualan bulan ini seharusnya menjadi penjualan terbesar bagi perusahaan kita dalam 1 tahun terakhir. Namun, tidak dapat dipungkiri, dalam sebuah penjualan pasti ada yang namanya penurunan. Namun, saya sedikit kecewa dan terkejut karena penurunan bulan ini mencapai 20% dari penjualan kami. Saya tahu kalian lelah dalam memikirkan ide baru ini, dan saya juga tidak akan menyalahkan siapapun akan hal tersebut, karena ini baru pertama kalinya menjadi hal seperti ini. Tapi saya minta kesadaran kalian dan bicarakan hal apapun yang mengganggu di pikiran kalian. Dan saya harap rekan kita yang baru, Gabriela, dapat membantu kalian mengerjakan tugas dengan lebih baik lagi ke depan. Ya, Gabriela ini nantinya akan menggantikan posisi Summer sebagai asisten saya. Jadi kalian tolong bantu dia menyesuaikan diri. Baiklah, mungkin segitu saja untuk rapat kali ini. Kalian boleh kembali ke tempat kerja kalian masing-masing. Oh, Hans. Sebentar ya. Gabriela, ini adalah Tuan Hans. Dia merupakan penulis yang paling andal di sini. Dan gaya penulisannya juga sangat bagus. Jadi tidak jarang orang meminta saran kepada dia saat menulis bagus. Kalau ada apa-apa bisa hubungi apa aja ya. Baik, Gabriela, bisa tinggalkan kami berdua di sini. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Silakan. Summer sudah resign 2 hari yang lalu. Tapi dia sudah merencanakan ini sekitar 1 bulan. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua, toh? Kamu tahu kan, satu kantor membicarakan kalian. Dan performamu bulan ini juga menurun. Saya tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi kalian, tapi kamu harus ingat toh, kamu boleh mengajukan cuti, dan bahkan saya akan membolehkannya karena kamu merupakan salah satu dari yang terbaik dan kamu telah berbuat banyak bagi perusahaan ini. Jadi saya harap kamu tidak begitu larut hingga pekerjaanmu terbengkalai. Jadi itu pas saya berbicara Pak. Enggak. Bukan begitu maksud saya. Yang ingin saya tekankan adalah kamu merupakan salah satu dari yang terbaik di sini kok. Sangat sayang jika hanya karena hal sepele seperti itu performamu menjadi menurun. Ya, mungkin kamu ucapan ini akan membantu kamu. Pemakaman dan simpati. Benar. Penderitaan, kesedihan, kehilangan seseorang, tidak punya tujuan hidup. Mungkin kamu bisa meluapkan sedikit rasa sedihmu ke dalam satu ucapan itu. Baiklah, Tom. Saya mengharapkan yang lebih baik ke depannya dari kamu. Baik Pak, tapi sekali lagi saya mohon maaf ya Pak. Tidak apa. Saya mengerti. Ayo. Hari ke-402. Hah?
Nanti gua bakal pulang kok. Oke, kalau gitu lo tutup teleponnya ya. Dan ingat, jangan budi. Oke? Iya, Pak Wel. Summer, aku malah denger di sini. Kamu ngapain di sini? Oh, oh, enggak kok. Aku nggak sibuk. Mel, kenapa? Ya. Jadi gimana kabarnya? Baik sih, walaupun akhir-akhir ini cukup berat. Masih. Kamu memang orang bosan. Oh, iya, kenapa? Oh, enggak kok. Aku keberatan. Aku datang kok. Iya, aku janji kok mau datang. Setelah Summer beranjak dari tempat duduknya, Tom merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Sebuah secerca harapan yang perlahan tumbuh di dadanya. Harapan yang tak ia cari, namun kini terlanjur hadir. Jantungnya berdebar, bukan karena kepastian, melainkan karena kemungkinan. Namun, di balik hangatnya rasa itu, muncul sebuah tanya yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan. Apakah pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang baik, atau justru pertanda dari luka yang belum benar-benar sembuh? Hari ke-408. Bagi Tom, pesta itu bukan sekedar pesta baginya. Ia adalah jawaban, sebuah kesempatan untuk berharap. Tom datang ke apartemen Summer. Ia yakin bahwa kali ini ekspektasi akan sesuai dengan kenyataan.
Itu adalah cuplikan ekspektasi yang diinginkan Tom untuk menjadi nyata. Namun Tom tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi di pesta tersebut. Summer, aku bawa sesuatu untuk kamu. Makasih loh, Pak. Maaf ya, mau repotin. Iya, aku nggak ngerasa repotin kok. Tapi kamu suka ya? Ayo kita minum dulu. Ayo. Aku senang kamu datang hari ini. Aku pikir kamu gak akan datang karena sibuk. Iya. Memang sih, akhir-akhir ini aku cukup sibuk. Tapi kan, aku janji sama kamu. Tiap hari kalau mau datang, kamu sudah punya yang baru. Belum. Kayaknya aku lebih nyaman di rumah deh, Pak. Hai, Summer. Hai. By the way, siapa yang lagi bersamamu? Oh, kenalin. Ini Tom, pegawai lama di kantorku. Oh, hai Tom. Aku Sarah. Dia bisa jadi arsitektur yang hebat loh kalau dia mau. Oh, serius? Kamu Iya. keren banget, Tom. Kamu punya bakat? Jangan sia-siain dong. Aku masih belajar kok. Sebentar ya, ada tamu. Oke. Oh iya, Tom. Kalau gitu aku mau gabung sama yang lain dulu ya. Aku harap. Hai. Itu aja. Iya, makasih ya. See you, Tom. Makasih loh, ya kenal banget sama kamu. Jadi kamu udah ada di sini, udah nikah, dikit. Terus saya nanti telepon kamu. Nggak sabar, aja deh. Makasih loh, tapi ya Mas, cincin ini nggak sesuai banget sama yang aku mau. Kayaknya emang fancy tahu deh apa yang emang aku mau. Semoga kamu ngelakuin sampai pernikahan. Makasih ya, ayo kita minum dulu. Di tengah riuh tawa dan denting keras, matanya berhenti pada satu hal kecil yang tak bisa diabaikan. Sebuah cincin melingkar tenang di jari manisnya, seolah sudah lama berada di sana. Seolah memang itulah tempatnya sejak awal. Saat itu segalanya menjadi jelas. Tom sadar ini adalah jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini berputar di kepalanya. Tentang kepergian yang tak pernah dijelaskan, tentang jarak yang tak pernah bisa ia jembatani, tentang perasaan yang selalu ia simpan, berharap suatu hari akan menemukan jalannya pulang. Tom sadar, Summer tercipta untuk hadir dalam hidupnya, bukan untuk dimiliki, melainkan untuk mengajarkannya arti berharap. Ia hadir sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Sebagai cerita singkat yang terlalu indah untuk diperpanjang. Tom pun mengerti, pesta ini bukan undangan untuk memulai kembali. Ini adalah tanda perpisahan. Perpisahan yang tak diucapkan, namun terasa paling nyata. Dan di tengah musik yang semakin keras, Tom akhirnya menerima satu kebenaran yang sunyi. Ekspektasinya hanya akan menjadi harapan-harapan yang terlalu indah untuk benar-benar terwujud. Malam itu adalah malam yang akan mengubah seluruh arah, pandangan, serta perjalanan hidup Tom selamanya. Hari ke-440.
Woi, lu kalau mau kayak gini jangan di sini ya. Pergi sono. Sudah main mereka. Woi itu. Jalan semua. Woi, lu nggak tahu lo sendiri lagi Tom. Udah, lu mending istirahat lagi Tom. Lu bakal izinin lu ke tempat oke? Mending lu istirahat aja. Dan juga, gue boleh deh itu. Gue temenin lu di sini oke? Ya, ya. Kenapa? Iya, kamu resign nih. Belum sih. Tapi kayaknya aku lagi resign. Kenapa? Sama wanita itu lagi? Iya. Dan juga aku udah bersama cocok aja sama kerjaan itu. Baiklah, tapi aku harap kamu bisa bikin itu baik-baik dong. Kita kamu dengar aku. Aku rasa kamu suka dengan perempuan itu. Kamu pernah dengar kan? Kalau masih banyak kita itu. Kamu bisa cari yang lain. Lagi pula, kamu sampai kapan kamu kayak gini terus? Kamu cuma bakal lanjutin hidup kamu, Tom. Aku udah coba Rachel, tapi nggak bisa. Aku juga bingung soal hidup sendiri. Aku tahu, selama ini kamu selalu mikir kalau dia satu-satunya buat kamu. Dan itu yang bikin kamu gak bisa lupain dia sampai hari ini. Kamu juga cuma ingat hal-hal indah yang kamu lakukan sama dia. Menurutku, kalau kamu mau bicara wanita itu lagi, kamu juga harus ingat pas dia ngomong kamu gitu aja. Saya Tom, aku mau pergi dulu. Aku udah janji sama teman-temanku. Lepas kulit Tom, hidupmu bisa lebih hancur kalau kamu terus seperti ini. Bye Tom. Setelah Rachel mengucapkan kalimat-kalimat yang tak bermaksud melukai, tapi justru membuka mata, Tom terdiam. Bukan karena ia kehabisan kata, melainkan karena untuk pertama kalinya ia berhenti membela perasaannya sendiri. Ada jeda di pikirannya. Biasanya, jeda itu segera ia isi dengan harapan, dengan alasan mengapa semuanya masih bisa diperbaiki. Kali ini tidak. Kata-kata Rachel tidak menghapus rasa cintanya pada Summer, tapi membuatnya sulit untuk terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tom mulai melihat kebiasaan yang selama ini ia ulangi, menunggu pesan, mencari arti di hal-hal kecil, dan meyakinkan dirinya bahwa jarak hanyalah sementara. Kini semua itu terasa rapuh. Ia belum yakin apakah ia benar-benar memahami kenyataan atau hanya sedang terlalu lelah untuk berharap. Tom membuka laptopnya dan melanjutkan kegiatannya seperti biasanya. Selagi ia merenungi perkataan Rachel, ia mulai menoleh ke dalam dirinya sendiri, menyadari bahwa selama ini ia terlalu lama bertahan pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar memilihnya, dan bahwa rasa sakit itu tidak akan hilang jika terus dipelihara.
Oh iya, kamu juga? Ya, Berarti kita saingan dong. kayaknya. Ya ini ada sih, tapi aku harap kamu harus terima di kerjaan ini. Ya, aku juga berharap kamu nggak terima di kerjaan ini. Kita pernah ketemu. Kita? Kayaknya nggak pernah deh. Tapi apa kamu pernah datang ke taman yang ada air mancur? Oh iya, itu salah satu di kota ini. Selain pemandangannya bagus, tempatnya juga sepi sih, makanya aku suka. Juga soal itu, ini sekali kamu sana. Kayaknya aku pernah nonton kamu. Karena kamu nggak pernah cerita. Tom Hansen? Oh, iya. Sepertinya aku harus wawancara dulu. Oke, good luck. Maaf Pak, sebentar. Setelah wawancara ini, apa kamu mau film komedi sama aku? Kayaknya aku udah ada janji deh sama orang lain. Oh, yaudah kalau begitu. Hey, ini aku bisa bawa waktu cerita sebelum itu. Beneran? Kamu gak masalah? Ini apa masalahnya? Oh iya, nama aku Tom. Nama aku Alu. I'm happy. Tom akhirnya memahami bahwa tidak ada yang namanya keajaiban, tidak ada yang namanya takdir. Tom meyakini bahwa semua ini pasti hanya kebetulan semata. Itu dia penampilan yang luar biasa ditampilkan oleh kelas 12C. Bangga betul, sama-sama. Setelah kita menyaksikan pementasan drama musikal 500 Days of Summer tadi, kami akan memperkenalkan peran-peran dari teman-teman 12C pada drama musikal ini, baik peran yang ada di stage maupun yang ada di belakang layar. Yang pertama adalah ketua pelaksana kami, yaitu Anissa, yang memimpin progres kami dalam mempersiapkan drama musikal 500 Days of Summer secara maksimal. Yang kedua adalah sutradara dan scriptwriter kami, yaitu Laila dan Zara, yang membuat, menyusun, serta merangkai naskah dan peran-peran yang dijalankan oleh para pemeran dari 500 Days of Summer. Selanjutnya, salah satu pemeran utama kami yaitu Java yang berperan sebagai Tom Hansen. Pemeran utama kami yang selanjutnya yaitu Quincy yang berperan sebagai Summerville. Pemeran selanjutnya yaitu Davina yang berperan sebagai Abdul. Selanjutnya salah satu pemeran yang mendukung cerita dari 500 of Summer yaitu Fitria yang berperan sebagai Rachel, adik perempuan Tom Hansen. Selanjutnya Fari dan Ricky yang berperan sebagai Paul dan Mackenzie, sahabat Tom Hansen. Pemeran yang terakhir teman kami Hakim yang berperan sebagai Mr. Vance, pemilik perusahaan kartu ucapan tempat Tom Hansen, Summerville dan Mackenzie bekerja. Kemudian tidak luput dari suksesnya pementasan drama musikal kelas 12C hari ini, teman-teman divisi 12C yang telah bekerja keras dalam mengkoordinasikan divisinya masing-masing secara maksimal dan baik. Yang pertama, divisi perlengkapan Gesangs, aku koordinator yang mengkoordinasikan tata letak perlengkapan pementasan drama musikal. Yang kedua, divisi dekorasi Laila selaku koordinator yang mengkoordinasikan detail-detail barang yang menghidupkan suasana latar pementasan. Yang ketiga, divisi musik
Calvin selaku koordinator yang mengkoordinasikan musik yang mendukung latar komunikasi. Yang keempat, divisi tata busana, Alisa selaku koordinator yang mengkoordinasikan pakaian-pakaian yang mendukung latar pemeran pada latar pementasan. Yang kelima, divisi lighting, Samuel Elias selaku koordinator yang mengkoordinasikan serta mendukung latar suasana pementasan melalui cahaya lampu. Keenam, divisi desain dan publikasi, Fania selaku koordinator yang merencanakan, membuat dan mengatur desain visual dan menyebarkan informasi terkait pementasan drama 12. Yang terakhir, divisi koreografi, Bulan selaku koordinator yang mengatur serta membuat koreo musikal para pemeran. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada teman-teman 12C, baik yang saya panggil ke stage maupun di luar stage, atas kerja keras yang telah teman-teman curahkan untuk mensukseskan acara pementasan drama musikal kelas 12C dari hari pertama persiapan hingga hari H tiba. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Pak Enggal yang telah mendukung serta memfasilitasi kami dalam latihan persiapan pementasan drama musikal dan memberikan ruang bagi kami bisa bekerja satu sama lain secara maksimal. Dan yang terakhir, kami 12C ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi serta antusiasme dari para hadirin yang hadir di Aula SMA Negeri 112 Jakarta ini untuk menyaksikan acara pementasan drama musikal 500 Days of Summer dari 12C dari awal hingga akhir pada hari ini. Kami berharap setelah kita menyaksikan pementasan drama musikal ini bisa menjadi kenangan manis serta dapat menjadi wadah juga bagi seluruh pihak untuk menyalurkan bakat serta semangat untuk terus berkarya ke depannya. Kami menyadari bahwa acara ini tentu masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, pementasan drama musikal 12C hari ini resmi kami tutup. Sampai